warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Retno Dewi Tanjungsari, hari ini akan berkisah tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini saya ambil dari buku Rasulullah Teladan Utama. Begini kisahnya. Habasyah dan Thaif. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka naik kapal dagang dari pantai Suaibah menyeberangi Laut Merah. Pada waktu itu, musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan dalam menganiaya kaum muslim. Kepindahan ini bertujuan untuk mencari keamanan. Habasyah adalah sebuah negeri di ujung selatan benua Afrika. Waktu itu, negeri itu dipimpin oleh Asamah Najasyi, pemeluk Nasrani yang taat. Najasyi melindungi semua pemeluk agama di negerinya. Kaum muslim pergi dengan mengendap-endap pada malam hari. Mereka menumpang ke kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Kaum Quraisy mengetahui rencana kepergian kaum muslim. Mereka segera melakukan pengejaran. Ketika kaum Quraisy sampai di tepi pantai, kapal yang ditumpangi kaum muslim telah berlayar. Akhirnya, kaum muslim dapat tiba di Habasyah dengan selamat. Di Habasyah, kaum muslim mendapatkan pelayanan yang baik. Pada bulan Syawal tahun yang sama, mereka kembali ke Mekah. Mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam. Padahal berita tersebut tidak benar. Penganiayaan kepada kaum muslim justru semakin parah. Lalu mereka berangkat kembali ke Habasyah. Jumlah kaum muslim yang hijrah saat itu semakin banyak, yaitu terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy tidak diam saja. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Najasyi. Kedua utusan itu
membawa berbagai hadiah untuk membujuk Najasyi. Keduanya berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya beberapa orang yang masih bau kencur memasuki negeri Tuan sebagai orang asing. Mereka meninggalkan agama kaum mereka dan tidak menganut agamamu. Mereka malah membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Begitu juga dengan Tuan. Kami di sini sebagai utusan kepadamu. Di antara orang yang mengutus kami itu, ada yang merupakan pemuka kaum mereka. Mereka meminta kepada Tuan untuk mengembalikan para pendatang ini. Tentu, mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang itu. Para pendatang itu telah mencela dan mencaci maki mereka. Alhamdulillah, ternyata Najasyi tidak terpengaruh oleh penjelasan kedua utusan itu. Kaum muslim pun dapat hidup dengan tenang di Habasyah. Silakan kalian tinggal dengan aman. Siapapun yang akan mencela kalian akan didenda. Aku tidak suka menerima emas walau sebesar gunung sebagai imbalan menyakiti salah seorang dari kalian," ujar Najasyi. Setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah SAW selanjutnya akan lebih mudah? Nantikan kisah berikutnya. Selamat berkisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.